Selamat pagi semuanya, kepada Palimcin dan teman-teman. Perkenalkan saya Manzos Jaya Budiman, ya, NPM 61619011110. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode SECAD. Nah, untuk pembahasannya saya bagi menjadi 3 subtopik besar. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua itu pembahasan, yang ketiga itu penyelesaian problem set 6.18. Kita langsung masuk saja ke pendahuluan. Nah, pada bab ini kita sudah mempelajari beberapa metode dengan tujuan untuk mencari akar persamaan untuk kasus nonlinier. Nah, contoh kasus nonlinier itu seperti ini. Jadi, kita punya persamaan E pangkat pangkat min X dikurangin X sama dengan 0. Nah, ini X-nya berapa? Nah, ini X-nya berapa itu merupakan akarnya. Nah, beberapa metode tersebut itu antara lain metode bagi dua, metode posisi palsu, metode titik tetap, metode Newton-Raphson, dan yang terakhir itu metode secant. Nah, di sini saya membahas metode yang kelima, yaitu metode secant atau biasa disebut secant method, the secant method. Nah, selanjutnya kita akan review dulu mengenai metode Newton-Raphson. Nah, metode Newton-Raphson ini paling banyak digunakan untuk mencari akar persamaan untuk kasus nonlinier. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Newton-Raphson, kita ingat dulu turunan fungsi pada satu titik. Ya, diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Saya punya fx, fungsi x, fungsi terhadap fungsi fx, ya. Kita ambil dua titik, titik A itu x1, y1, titik B itu x2, y2. Nah, titik A dan B itu dihubungkan oleh garis biru yang biasa disebut ini itu adalah garis singgung. Nah, kalau misalnya kita udah ketemu garis singgung, biasanya kita tertarik untuk mencari gradiennya. Nah, gradien tersebut bisa kita cari dengan menggunakan turunan. Nah, di sini ada titik C itu di sini. Nah, turunan pada titik C itu adalah menurut definisi turunan fungsi pada satu titik bisa kita tuliskan sebagai berikut. Turunan pertama dari fc sama dengan limit x menuju C dari f x2 min fc dibagi x2 min C. Nah, arti dari limit ini kan nilainya itu mendekati atau menuju gitu, mendekati. Jadi bisa kita tulis seperti yang kedua ini, ya. Jadi turunan pertama dari FC itu nilainya mendekati fx2 min fc dibagi dibagi x2 min C. Nah, seperti ini ya definisi dari turunan fungsi pada satu titik. Kita lanjut. Nah, pada metode Newton-Raphson juga terdapat penggunaan metode turunan di satu titik, ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Ya, di sini ada titik XI. Ya, di sini ada titik XI, FXI ya. Berarti di sini itu XI, FXI. Nah, di sini itu ada titik XI plus 1. Ya. Kalau kita tarik garis singgung dari XI, FXI ke XI plus 1, ya kita dapatkan sebuah garis singgung yang hitam ini. Ya, kita tarik menuju atau memotong sumbu X ya, menuju sumbu X. Jadi kita dapat garis yang hitam ini. Nah, garis yang hitam ini tidak lain tidak bukan adalah garis singgung. Nah, garis singgung itu kita tertarik untuk mencari gradiennya. Nah, gradien itu bisa dicari dengan turunan. Jadi turunan di titik fxi. Nah, di sini. Jadi kita punya berdasarkan definisi turunan yang tadi, kita bisa tulis seperti ini, ya. Lalu kita itu mau mencari xi plus 1. Nah, jadi kita kalikan silang ke atas, atau ruas kiri sama ruas kanan dikali dengan xi min xi plus 1. Nah, didapat seperti ini. Lalu kedua ruas dibagi dengan turunan pertama fxi, ya. Kedua ruas dibagi turunan pertama fxi, jadi seperti ini. Lalu ini tinggal dipindah ruas, jadi kita dapat formula ini. Nah, ini tidak bukan adalah formula dari metode
Newton-Raphson. Kita lanjut. Nah, beberapa poin penting. Yang pertama, titik XI merupakan titik tebakan awal. Yang kedua, garis singgung terbentuk dari titik XI, FXI, yang ini ya, jadinya titik XI, FXI, diperpanjang hingga memotong atau menuju. Ya, di sini memotong atau menuju sumbu X, ya, sampai ke sumbu X. Lah. Jadi titiknya itu ada di sumbu X. Nah, titik XI plus 1 ini apa? Titik XI plus 1 ini merupakan perkiraan akar yang lebih baik. Nah, jadi inti dari metode Newton-Raphson ini, kita menebak satu nilai, ya, satu titik, kita menebak satu titik, dengan harapan mendapatkan satu titik yang disebut XI plus 1, yang merupakan perkiraan akar yang lebih baik. Dengan proses turunan, ya kan tadi formula Newton-Raphson itu kan cuma diturunkan ya, yang paling pentingnya itu operasi penurunannya gitu. Sisanya cuma dikurang sama dibagi. Nah, jadi seperti itu. Nah, metode ini termasuk dalam open method. Nah, ini open method bakal dibahas pada belakangan. Ya, selanjutnya karena tadi sempat disinggung juga, metode Newton-Raphson ini sangat cepat dan sangat sering digunakan ya. Karena ini cuma membutuhkan turunan doang, kita cuma menghitung turunan. Jadi kan sangat cepat, jadi kita cuma menebak titik fx. Maaf, kita menebak xi, kita masukkan substitusi ke fungsinya, lalu kita turunkan gitu. Jadi dapat langsung akar yang lebih baik dengan harapan dapat ya. Jadi kita tebak satu, kita dapat satu akar yang lebih baik. Namun di sini ada kekurangannya nih. Ini ada kekurangannya. Yang pertama itu diperlukan turunan pertama dari fxi, ini fxi ya, sorry. Fxi itu tidak sama dengan 0. Nah, kalau 0 bagaimana? Nah, contoh di sini ada. Contoh kalau misalnya fx sama dengan x pangkat 3 per 1. Misal tebakan solusinya itu adalah x satunya itu sama dengan 0. Ini salah ya, bukan min 1. Sama dengan 0. Ya. Jadi perhatikan bahwa f0-nya itu 1 ya, 0 pangkat 3 tambah 1. Tapi turunan pertama f0-nya itu 0. Jadi kalau dimasukin ke formula Newton-Raphson, jadi kita dapat 1 min 1 per 0. Di mana X2-nya itu tidak terdefinisi. Karena apa? Karena ada 1 per 0. Ya. Jadi tidak dapat menggunakan metode Newton-Raphson. Jadi turunan pertama dari fxi-nya itu harus tidak boleh 0. Selanjutnya untuk kekurangan berikutnya, jika fx merupakan fungsi yang rumit atau complicated ini, maka sulit untuk menebak solusi xi agar memperoleh akar yang lebih baik, yaitu xi plus 1. Atau enggak, mungkin saja solusi tidak didapatkan saat tebakannya kurang tepat. Nah, ini maksudnya gimana? Kita lihat contohnya aja langsung. Contohnya kita dikasih fungsi sedemikian rupa. Terus kita sudah mencari turunannya sedemikian rupa. Nah, langkah berikutnya kan kita harus menebak nih. Xi-nya itu mau berapa? Jadi X1-nya itu mau berapa gitu. Kalau kita nebaknya salah atau misalnya tidak menghasilkan akar yang yang berada dalam sumbu X. Tadi kan kalau misalnya di grafiknya itu akarnya itu ada di sini kan. Akarnya itu ada di sumbu X. Ini XI plus 1. XI plus 1. Nah, ini ada di sumbu X. Nah, berarti harus real dong. Harus real yang ada di sumbu X. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa nemuin XI, nggak bisa menebak XI yang menghasilkan ini itu angka gitu. Jadi agak rumit untuk kita menyelesaikan menggunakan metode Newton-Raphson. Dan kemungkinan terburuknya mungkin saja solusi tidak didapatkan saat tebakannya kurang tepat. Jadi nggak bakal bisa dapat solusi kalau tebakannya nggak tepat-tepat gitu. Ya. Di sini juga ada penjelasan, dapat dilihat bahwa sulit untuk mengambil tebakan solusi XI ya, kayak tadi yang sudah saya omongkan, agar memperoleh XI plus 1 yang memotong atau yang ada ya, ini memotong atau ada ya. Ada di sumbu X ya. Ini kan XI plus 1-nya itu harus ada gitu,
di sumbu X. Nah, seperti itu. Jadi ada dua kekurangan. Jadi bagaimana jika kita menemukan kondisi di mana turunan pertama dari X-nya itu sama dengan 0, atau turunan dari fx-nya itu sulit dicari. Ya, kalau fungsinya rumit banget gitu kan biasanya turunan dari fx-nya itu sulit dicari juga kan. Atau sulit menentukan tebakan awal yang kayak tadi. Jadi kita harus pas gitu, tebakan awalnya tuh harus pas sasaran, baru dapat solusi. Kalau nggak pas sasaran, itu nggak bakal dapat solusi gitu. Jadi ini sulit menentukan tebakan awal agar memperoleh akar yang lebih baik. Nah, seperti itu. Maka disinilah digunakannya metode secant, atau biasa disebut secant method. Nah, kita next. Kita masuk ke metode secant. Pembahasan metode secant. Nah, di sini kita bisa lihat nih, metode secant ini ada 1, 2, ya, ada 1 sama 2 titik tebakan. Ya, jadi perbedaan yang mendasar metode secant dengan metode Newton-Raphson itu kalau Newton-Raphson itu cuma 1 titik tebakan kan. Kalau metode secant itu ada 2. Jadi ini 1, ini 2. Di mana ya kalau misalnya kita hubungkan lagi kedua titik ini terus kita panjangkan hingga memotong atau pas di sumbu X ya, kita menemukan akar ini. Ini XI plus 1 ya tadi, XI plus 1. Ya, di sini itu XI plus 1. Jadi kita dapat garis singgung lagi. Terus kita tertarik untuk mencari gradiennya. Terus gradien itu bisa dicari dengan cara turunan. Nah, langsung saja kita menggunakan definisi turunan yang tadi yang sudah dipakai di awal, langsung dimasukkan ke turunan di titik X, I. Ya, ini kurang kutip, kurang aksen. Jadi F aksen I itu nilainya mendekati Fxi min Fxi min 1 dibagi Xi min Xi min 1. Seperti itu. Langsung aja kita next. Nah, sekarang beberapa poin penting ya di metode secant ini. Titik Xi dan Xi min 1 itu merupakan titik tebakan awal. Ya, tadi kan. Jadi titik tebakan di sini itu ada 2. Jadi kalian menebak 2 titik. Kita menebak 2 titik gitu. Nah, yang kedua, garis singgung terbentuk dari titik XI, FXI yang dari titik ini sama titik ini kan. Menuju titik XI min 1, FXI min 1 diperpanjang hingga memotong sumbu X. Ya kan, diperpanjang hingga memotong atau menuju sumbu X. Nah, ini XI plus 1 ya. Di sini itu tadi XI plus 1. Nah, metode ini juga termasuk dalam metode open method. Nah, metode open method itu apa? Nanti dibahasnya di belakang. Kita next dulu aja. Nah, kita membicarakan soal permasalahan tadi. Permasalahan metode Newton-Raphson. Nah, permasalahan yang tadi itu adalah saat turunan pertama dari fx-nya itu sama dengan 0. Maka dengan metode secant, ya tadi kita udah cari turunan di satu titik, ini kurang aksen lagi, turunan satu titik xi di titik xi itu nilainya mendekati ini, gitu ya, nilainya mendekati ini. Lalu kita tahu nih, ada formula metode Newton-Raphson seperti ini. Nah, ini f aksen xi ini f aksen xi juga. Nah, ini bisa disubstitusi. Jadi seperti ini. Lalu disederhanakan jadi seperti ini. Lalu akhirnya kita dapat sebuah persamaan atau formula yang ini itu disebut formula dari metode secant. Jadi ini formula dari metode secant. Kita lanjut. Nah, sekarang pembahasan yang ketiga ya. Perbandingan metode secant dengan metode posisi palsu. Ya. Metode secant dengan metode posisi palsu. Sebelum kita masuk di dalam, kita ingat dulu metode posisi palsu itu seperti apa. Nah, ini kita punya metode posisi palsu itu kita sama ya, punya dua tebakan titik, yaitu XU dan XL. Ya, di sini salah ya. XL. Di sini harusnya XL. Ya ini udah benar XL. Ya, di mana itu merupakan titik tebakan awal. Ya, titik tebakan awalnya jadinya ada 2.
Nah, untuk poin yang kedua, poin penting kedua, metode ini termasuk ke dalam breaking method. Nah, yang ketiga, nilai akar yang dihasilkan selalu konvergen. Dan di mana formulanya itu seperti ini. Ya. XR ini adalah akar yang lebih baik daripada tebakannya. Jadi kalau misalnya di second itu, di metode second itu XI plus 1. Nah, kalau di metode posisi palsu itu XR gitu. Akar yang lebih baik daripada nilai tebakan awalnya gitu. Nah, dapat formula ini dari mana? Ya, dari video paling mungkin sebelumnya kita sudah diberitahu kalau misalnya dapat formula itu dapat dari kesebangunan segitiga antara segitiga yang pertama dengan segitiga kecil yang di bawah. Kenapa bisa? Karena di sini tetanya itu sama. Jadi ini sebangun gitu segitiganya. Jadi dengan kesebangunan ini dan eh, operasi aljabaran, nah kita dapat formula seperti ini. Nah, kita next dulu. Nah, sekarang waktunya kita membandingkan nih metode posisi palsu dengan metode second. Ya, perhatikan bahwa di sini gambarnya itu katanya formulanya itu bisa dicari dengan kesebangunan segitiga. Di mana ini segitiga pertama, ini segitiga kedua. Nah, ternyata metode second juga bisa dicari seperti itu. Ya, ini kan segitiga. Ya, ya, ini. Nah, formula metode second itu bisa dicari dengan kesebangunan juga. Jadi kesebangunannya sama ya, bisa dicari. Nah, berikutnya untuk rumusnya. XR ini merupakan nilai akar yang lebih baik daripada tebakannya. Nah, kalau misalnya dia metode second itu XI plus 1. Nah, sama ya. Terusnya XU ini di sini itu adalah titik tebakannya. Nah, XI juga titik tebakannya, ya kan? Terus XI di sini titik tebakan, jadinya ini itu adalah pengurangan dari titik tebakannya, ini juga pengurangan dari titik tebakannya, jadi sama. Ini juga fungsi dari titik tebakannya, ini juga fungsi dari titik tebakannya, jadi sama. Jadi apakah sama? Ya, kita next slide. Ya, kita dapat perhatikan tadi ya, bahwa bentuk formula, bahkan sampai cara mendapatkan formula dari posisi palsu dan metode second itu hampir serupa. Gitu. Namun terlepas dari serupa tidaknya formula itu, ada perbedaan yang membagi kedua metode tersebut menjadi dua metode yang berbeda. Nah, yang pertama nih, perhatikan tabelnya. Yang pertama itu metode ini termasuk dalam breaking method kalau posisi palsu. Kalau second itu open method. Nah, apa sih itu breaking method, open method? Nah, kita ke perbedaan kedua dulu aja. Untuk posisi palsu, interval atau titik tebakan tidak dapat diambil secara sembarang. Nah, ini kenapa nggak bisa diambil secara sembarang? Karena breaking method ini, kalau metodenya termasuk dalam breaking method, berarti intervalnya itu tidak bisa diambil secara sembarang. Kenapa? Karena kalau misalnya kita misalkan ambil A, B intervalnya, interval A, B. Nah, nilai sesungguhnya itu harus ada di antara A, B. Sedangkan metode second, ya, metode second itu titik tebakannya atau intervalnya itu bisa diambil secara sembarang. Jadi misalnya kita punya titik A, B juga ya, metode second. Nah, mau akar sesungguhnya nggak masuk di interval A, B juga tidak masalah. Misalnya akar sesungguhnya ada di sini, sedangkan ini A, B gitu. Nah, kalau metode posisi palsu, nah ini itu harus ada di antaranya. Jadi kayak dikurung gitu nilai sesungguhnya. Lalu yang ketiga, yang sifat ketiga, memiliki syarat XL dikali XU itu lebih kecil dari 0. Nah, ini untuk memperkuat metode breaking method ini, metode kurung gini. Kalau metode second ya jelas ya, nggak ada syarat apapun, karena ya interval dan titik tebakannya juga bisa diambil secara sembarang gitu. Mau masuk interval bisa, mau nggak masuk interval juga bisa. Nah, untuk metode posisi palsu, itu nilai akarnya selalu konvergen. Kalau misalnya metode second, itu dapat menyebabkan divergensi solusi. Nah, kenapa nilai akarnya selalu konvergen?
Karena intervalnya kan, nilai sesungguhnya kan ada di antara interval kan. Jadi nanti pasti nilai akarnya itu pasti dapat, dan pasti dapat akar sesungguhnya kalau metode posisi palsu. Ya karena ini, akar sesungguhnya kan ada di antara A, B gitu. Jadi setelah setelah melakukan langkah-langkah, pasti nanti dapat dapat menentukan akarnya, dan selalu ada gitu, ada akar sesungguhnya. Yang kalau metode second itu dapat menyebabkan divergensi solusi. Nah, kenapa bisa divergensi solusi? Soalnya, pas waktu ini ada di luar interval, nah kita nggak bisa menjamin nih, apakah kita bisa mendapat si solusi akar dari akar sebenarnya. Nah, kalau misalnya tidak bisa, ya pasti ada divergensi atau kita, bingung atau enggak banyak solusi gitu, jadi nggak dapat akar sebenarnya. Nah, jadi untuk lebih paham, kita pelajari contoh dari example 6.7. Di sini kita gunakan metode posisi palsu dan secant untuk mengestimasi akar dari fx sama dengan ln x ya, grafiknya seperti ini ya, kurang lebih. Ya, di sini itu satu, ya, di sini itu satu. Ya, di sini itu akan dicari menggunakan metode posisi palsu, di mana xi-nya itu sama dengan 0,5 dan xu-nya itu sama dengan 5,0. Nah, kalau misalnya posisi palsu kan step-stepnya kan periksa dulu ini beda tanda enggak, setelah diperiksa ternyata beda tanda, berarti lanjut ke langkah 2. Pas waktu langkah 2 itu masukin ke formula, pas waktu dapat XR-nya ini akar yang lebih baiknya, selanjutnya kita kita masuk ke langkah 3, itu menentukan subselang baru di mana kita hitung fxi, fxr, terus kita cek apakah beda tanda. Kalau misalnya beda tanda, berarti kita ambil selangnya. Yang sama tandanya kita abaikan. Kembali lagi ke langkah 2, kita cari XR1, didapat XR1, lalu kita cari langkah 3-nya itu kita cari selangnya, ya. Kita cari selangnya, ini kita cari fx1, terusnya fxi, terus ini fxr1. Nah, setelah dapat, kita cek apakah tandanya beda, ternyata beda, nanti dipilih. Nah, ini juga selang kedua juga dicek, ternyata sama, jadi diabaikan saja. Terus selang pertama dipilih, kembali ke langkah 2, selanjutnya kembali ke langkah 2, lakukan hal serupa hingga sampai ini, didapat hasil XR3-nya sekian, XR4-nya sekian, XR sampai XR8-nya sekian. Nah, dan seterusnya. Ini pasti pas waktu XR misalnya 10 gitu, udah pasti mendekati, atau enggak bisa ditulis mendekati 1 gitu. Jadi kan udah pasti, udah dapat gitu, akar sesungguhnya itu kan emang 1 gitu. Grafik ln X kan seperti ini. Di mana ininya itu 1. Nah, itu untuk metode posisi palsu. Sekarang kita bahas untuk metode secant. Nah, kalau metode secant, kita ketahui ini, xi-1-nya itu, xi-nya itu ini, ya. Terus kita hitung, pakai apa, pakai formula secant, ya. Ingat juga kalau misalnya kita punya akar, maaf, kalau kita punya tebakan gitu, ini xi min 1, ini xr, ini xi plus 1 plus 1 ya. Maaf, ini bukan xr ya, xi. Nah, di sini xi. Nah, kita dapat, ya pertama-tama kan kita iterasi pertama itu kita ininya 0,5, lalu ininya 5. Kita dapat ininya 18 gitu ya, 18, maaf bukan 18, 1,8 sekian gitu. Lalu pada saat iterasi 2, nah yang xi ini jadi xi min 1 ya. Jadi ini 5, lalu yang xi plus 1 ini jadi xi gitu, 1,8 sekian. Nah, ini hasilnya itu minus 0,1 sekian
Ya, ini 0,1 sekian. Nah, ini pada soal ini ya, penentuan XI-nya itu seperti ini. Nah, didapat hasil minus 0,1 sekian. Nah, perhitungan berhenti. Kenapa? Karena fx dari minus itu tidak berdefinisi. Ya jelas ya, karena kalau misalnya minus itu, ya kan grafik line X kan, sekali lagi, grafik line X itu kan seperti ini nih. Ya, ini kan satu nih, ini satu. Ini titiknya ya. Kalau misalnya di sini kan 0,1 ya, misalnya di sini ya 0,1 kan kecil, 0,1. Nah, ini nilainya berapa? Ya nggak ada, ya kan? Kan grafik line X-nya kan dari bawah sini ya sampai ke atas. Kalau di daerah sini kan nggak ada, jadi tidak terdefinisi. Gitu. Jadi perhitungannya berhenti. Nah, di posisi ini itu adalah hasil yang divergen. Jadi divergen itu akarnya itu tidak selalu ada. Jadi malah melebar. Ini kan malah melebar ke kiri dan menghasilkan error gitu. Awalnya kan di 1,85 ya di sini kan awalnya ya. Pas waktu tebakan, pas waktu akar yang lebih baik awalnya kan di sini. Pas waktu akar yang lebih baiknya lagi, ya ini kan yang lebih baiknya lagi gitu. Makin melebar gitu. Jadi makin melebar. Jadi errornya itu makin banyak. Jadi terjadi divergensi di sini. Jadi nilai errornya makin besar dan tidak ditemuinya akar sesungguhnya. Akar sesungguhnya kan satu. Ya, kita next. Nah, ini tadi ya penggambarannya. Ini satu ya. Kalau posisi palsu, kita punya tebakan titik. Ini XU ya, di sini XU, di sini XL ya, di sini XL nih. Ini XU nih. Nah, si titik akar sesungguhnya itu ada di antara XU dan XL. Ini si satu ini ada di antara XU dan XL. Begitupun dengan langkah yang ke N, misalnya ini ke N ya. Ini XL, ini XU. XU, ini XU. Nah, si akar sesungguhnya, si satu ini tetap ada di intervalnya. Jadi udah pasti kalau misalnya posisi palsu itu pasti konvergen atau pasti didapatkan akar sesungguhnya. Sekarang kalau sekan itu pas waktu iterasi pertama, ini XI sama XI-1 ya di sini ya. XI-1. Nah, ini tuh ada di tengah-tengah ya, ada di antara intervalnya. Tapi pas waktu iterasi kedua, nah ini XI, ini XI-1, ini XI ya, ini XI-1. Nah, akar sesungguhnya itu ada di luar interval. Nah, inilah yang menyebabkan pencarian akarnya itu jadi melebar dan menghasilkan error yang semakin besar. Gitu. Jadi ini perbedaan open method sama breaking method. Kalau breaking itu kayak dikurung si akar sesungguhnya, kalau open itu kayak dibuka gitu, bebas gitu mau kemana. Nah, seperti itu untuk pemahaman lanjutnya. Nah, kesimpulannya yang tadi, kalau metode posisi palsu itu selalu konvergen karena ya solusi akar sesungguhnya itu ada di antara intervalnya. Kalau metode secant itu bisa divergen kasus-kasus tertentu. Contohnya kayak tadi, ya. Ketika tebakan maaf, interval titiknya itu akar sesungguhnya itu di luar intervalnya. Jadi interval akar sesungguhnya itu di luar interval tebakan titik. Jadi perhitungan berhenti. Nah, lanjut. Sekarang algoritma metode secant. Nah, algoritma metode secant dari tadi udah dibahas bahwa XI-1-nya dan XI-nya itu dapat dipilih secara bebas, jadi dibebaskan, bisa pilih gitu kan. Aproksimasi akar dengan menggunakan persamaan, ya ini abaikan saja persamaan. Angka 4-nya abaikan. Ini persamaan ini kan adalah formula dari metode secant. Nah, setelah mendapatkan XI+1, lakukan iterasi 2, yang dimana itu kembali ke langkah 2 dengan tetapkan XI sama dengan XI-1 dan XI+1 sama dengan XI. Jadi yang tadinya XI, ya, jadi yang tadinya XI, itu jadi XI-1 di iterasi kedua. Yang tadinya kita dapat XI+1, nah,
Di iterasi kedua, kita jadiin XI. Gitu. Nah, iterasi berhenti pada saat nilai dari XI plus 1 sudah mendekati atau sama dengan nilai akar sesungguhnya. Nah, seperti itu algoritmanya. Nah, selanjutnya sekarang modifikasi ya, modifikasi metode secant. Ya, pembahasan modifikasi metode secant. Nah, pas waktu di awal tadi kita tahu turunan di titik XI itu mendekati nilai ini. Lalu kita tahu pakai formula metode secant itu seperti ini. Nah, ini apa bedanya? Kenapa dimodifikasi? Nah, di sini kan kita menebak dua nilai, dua titik. Nah, kalau setelah dimodifikasi, kita cukup menebak satu titik saja. Ya, kita menebak titik XI. Dan ini untuk titik satunya itu ditambah dengan delta XI, di mana deltanya itu merupakan suatu bilangan yang sangat kecil. Ini tuh bilangan yang sangat kecil. Maksudnya deltanya ya, tidak termasuk XI. Deltanya merupakan bilangan yang sangat kecil. Ya, oke. Ya, di sini deltanya. Nah, selanjutnya, ya nilai dari XI plus delta XI itu akan mendekati lah. Ini akan mendekati. Sama sih tidak, tapi dekat-dekat nilainya. Nilainya cenderung dekat. Nah, jadi kita dapatkan ini, lalu dapat formula dari modifikasi metode secant seperti ini. Jadi secara komputasi itu memang lebih mudah untuk membaca hasil modifikasi ini. Karena kenapa? Di sini kita perlu menebak dua titik. Sama-sama menebak dua titik dan menghitung fungsi dari dua titik. Sedangkan di sini kita hanya menebak satu titik dan menghitung fungsi dari satu titik juga. Jadi kan lebih cepat kalau dibaca secara komputasi. Nah, selanjutnya pertanyaannya, kapan iterasinya berhenti? Kapan iterasi modifikasi ini berhenti? Saat galat atau error, ya di sini atau, saat galat atau error dari XI plus 1 yang notasinya epsilon ini lebih kecil daripada delta. Ya jelas ya kalau misalnya epsilonnya lebih kecil, errornya lebih kecil daripada delta, deltanya kan sesuatu yang sangat kecil, berarti kan errornya kan hampir kecil banget, nggak ada gitu. Jadi jelas itu udah mendekati akar yang sesungguhnya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas metode, kita akan membahas problem set 6.18. Ya. Gunakan metode secant, berikut soalnya ya. Gunakan metode secant, fungsi lingkaran yang berikut, untuk mencari akar real positif. Gunakan tebakan awalnya sekian, cari pendekatan akar dari solusi kuadran pertama dan keempat. Selesaikan fx di kuadran keempat. Pastikan untuk mengambil nilai negatif dari akar kuadrat. Berikan alasan mengapa solusi yang diperoleh divergen. Nah, tentu saja pertama-tama kita sederhanakan dulu fungsi lingkarannya seperti ini. Kita dapat ya. Jadi maka diperoleh fungsi fx-nya itu bernilai positif, kan plus minus, jadi kita pisah aja. Bisa dipisah, jadi ada positif akar sekian ditambah 2, ada yang negatif akar sekian tambah 2. Ya, dengan grafik sebagai berikut. Nah, di sini. Nah, kita tahu dari grafik ini ya, akar sesungguhnya itu adalah, nah ini titik ini tuh min 4,4 sekian. Nah, di sini itu adalah 2,4641 ya di sini. Jadi ini akar sesungguhnya dari persamaan lingkaran itu. Ya. Terus dipilih yang mana? Kan ada dua grafik. Dipilihnya yang bentuknya yang negatif, yang bentuknya yang U, bukan yang N. Karena grafik fx yang bernilai positif, yang ini, yang bernilai positif itu yang ini, itu menjauhi sumbu X. Kan akar sesungguhnya tuh ada di sumbu X. Tapi dia itu malah menjauhi sumbu X. Jadi ini kan dia menjauhi sumbu X. Jadi di sini kalau misalnya pakai metode secant, itu akan nilai errornya makin besar dong. Kan soalnya makin jauh dari interval. Jadi, maka dari itu, grafik fx yang bernilai negatif, yang ini ya, yang dipilih. Seperti itu. Nah, next.
Nah, untuk menggunakan cara satu itu di soal disuruh menggunakan metode secant. Metode secant ya biasa kita substitusinya, ini formula dan fungsinya ada di atas. Ya kalau misalnya F 0,5 tinggal disubstitusi, X-nya 0,5 dapat sekian, F3 juga tinggal disubstitusi dapat sekian, lalu X1 dihitung X1 menggunakan metode formula dari metode secant. Ya tinggal substitusi dapat sekian. Selanjutnya sama ya, iterasi 2 juga sama, dapat sekian, lalu iterasi 3 juga sama perhitungannya. Cari nilai fungsinya, terus masukkan ke formula metode secant. Ya. Selanjutnya ya dengan cara serupa bisa dicari sampai iterasi berikutnya ya diperoleh X4-nya sama dengan ini, X5-nya sama dengan ini, sampai X8-nya sama dengan ini. Ya perhatikan nih. Perhatikan kalau misalnya nih dari X6 itu udah sama semua nih, 2,4641. Nah, akar sesungguhnya itu 2,4641. Nah, udah iterasinya stop sampai iterasi yang ke-8. Jadi iterasi berhenti sampai ke iterasi ke-8 karena dilihat bahwa akar solusi yang diperoleh mendekati akar sebenarnya. Jadi solusinya konvergen. Ya, seperti itu pakai metode secant. Sekarang yang kedua, caranya menggunakan metode secant modifikasi. Ya, kita pilih tebakan awal. Ya, kalau misalnya modifikasi berarti harus pilih sendiri. Pilih tebakan awalnya X0-nya sama dengan 1 misalnya. Dengan deltanya itu sangat kecil, saya pilihnya 0,01. Nah, untuk iterasi pertama, X0-nya sama dengan 1, ya kita masukin ya F1-nya, cari. Terus kan ini butuh F1 ditambah delta X1. X1 ditambah delta X1. Nah, kita cari dulu ini, terus kita cari fungsinya, dapat fungsinya, lalu masukkan ke formulanya. Ini kita dapat. Tapi dapat dilihat nih, nilai akarnya ya terlalu menjauhi akar sebenarnya. Ya. Akar sebenarnya kan nih, di slide sebelumnya itu min 4,4641 dan 2,4641. Sedangkan di sini kita dapat akar yang lebih baik ya. Kan kita lagi cari akar yang lebih baik. Katanya itu 3,52867. Ya kan menjauhi. Maka ini pasti errornya besar nih. Pasti nilai errornya kalau dihitung nilai errornya besar. Jadi maka dari itu kita lebih baik ganti tebakan awalnya, kan bisa nebak lagi. Nah sekarang cobain kita untuk iterasi satunya itu kita tebakan awalnya itu X0-nya sama dengan 2. Nah kita cari F2, ternyata ditemukan akar yang lebih baiknya itu 2,5. Nah mendekati nih sama 2,4 sekian itulah. Nah mendekati kan. Nah terus ya udah berarti kita pilih 2. Terusnya kita hitung nilai errornya. Oh ternyata 22, sekian persen. Ya oke lah kita lanjut dulu. Selanjutnya untuk iterasi kedua, nah ini X1-nya itu pakai yang X1 yang tadi yang udah diketemuin. Masukin, cari, terus cari fungsinya, terus masukin ke formula metode secant. Ternyata makin mendekati nih, kita bisa lihat kan nilai sesungguhnya tuh 2,4 sekian. Nah, kita hitung nilai errornya, ternyata nilai errornya juga lebih kecil, makin kecil, maaf, cuman 3,7%, 7 sekian persen. Nah, selanjutnya, iterasi selanjutnya, untuk X2-nya sama dengan yang tadi, ditemuinnya 2,47204. Kita cari F-nya, fungsi 2,4 sekian itu, terus cari X2 plus delta X2-nya, terus cari F ininya ya, hasilnya berapa, terus akan dihitung X3. Nah, X3 masukin ke formula, didapat 2,46. Ya, didapat seperti ini. Terus ternyata nilai errornya makin kecil, cuma 0,31%. Nah, kita next lagi, kan nilai errornya belum lebih kecil dari E-nya itu belum lebih kecil dari 0,01. Ya, berarti ini masih kita lanjut. Kita lanjut biar mutlak gitu. Nah, kita lanjut ke iterasi keempat ya. Di sini X3-nya itu sama dengan ini.
Terus kita cari seperti biasa perhitungan, terus X4, cara mencari X4-nya itu masukkan ke formula, didapat, terus nilai errornya itu kita dapat 0,0006%. Nah, 0,006% itu udah pasti lebih kecil daripada ini udah pasti lebih kecil daripada 0,01. Nah, seperti ini. Jadi di sinilah iterasi berhenti. Ya, di sini alasannya. Karena ininya lebih kecil, maka iterasi berhenti. Dan juga dapat dilihat bahwa X4 merupakan akar yang sangat mendekati akar sebenarnya. Ya, X4 tadi kita lihat lagi, X4-nya berapa? X4-nya itu 2,4641. 2,4641 itu akar sesungguhnya segini ya, sama ya. Kesimpulannya adalah metode secant dan metode secant modifikasi, keduanya memiliki hasil yang sama. Hanya saja perbedaannya, metode secant hanya perlu nilai D yang kecil dan satu titik tebakan yang harus mendekati akar sesungguhnya. Sedangkan pada metode secant diperlukan dua tebakan yang sembarang. Ini kenapa harus mendekati akar yang sesungguhnya? Karena satu kan agak jauh kan sama 2, sekian. Nah, pas waktu pilih 2 ternyata berhasil gitu. Jadi biar amannya itu harus mendekati akar sesungguhnya. Dan tentunya saja pastinya berbeda ya pada formula yang digunakan. Perbedaannya seperti itu. Nah, jadi sekian dulu pembahasan dari metode secant. Terima kasih.